Ya, banyak masyarakat yang terjebak oleh pinjol, aplikasi pinjaman online, dikarenakan di pinjol ini kita itu lebih mudah ya untuk melakukan pinjaman, dari pencairannya pun cepat setelah di ACC, kemudian kita mengajukan pinjamannya juga tidak harus keluar rumah jauh-jauh gitu ya ke kantor-kantor, tidak. Bahkan kita hanya perlu memenuhi syarat dan memberikan data pribadi kita saja, dan kalau sudah di ACC baru deh kita di situ pinjaman kita itu bisa dicairkan. Semudah itu. Itulah pinjaman online. Kenapa banyak orang yang terjebak dengan yang namanya pinjol, baik itu pinjol ilegal ataupun juga pinjol resmi. Tetapi banyak orang yang tidak mengetahui kapan sih jika gagal bayar ataupun telat bayar gitu ya, si debt collector pinjol ini datang ke rumah si peminjam yang telat bayar ataupun gagal bayar. Nah, di sini berdasarkan pengalaman orang-orang yang pernah melakukan pinjaman online berkali-kali dan juga didatangi oleh DC ataupun debt collector ini, ternyata itu nominal utang yang belum dibayar itu adalah 500 ribuan guys. Jadi ketika utang Anda yang gagal bayar ataupun telat bayar itu nominalnya di atas 500 ribu ataupun 500 ribu pas, itu baru akan didatangi oleh DC pinjol ataupun debt collector pinjol ini. Tetapi berdasarkan pengalaman orang-orang yang sudah melakukan pinjaman online, di bawah 500 ribu rupiah itu debt collector tidak melakukan penagihan dengan cara mendatangkan diri ke rumah si peminjam gitu guys. Jadi si debt collector ini berdasarkan pengalaman orang itu, kalau nominalnya yang gagal bayar ataupun telat bayar di atas 500 ribu kayak sejuta, itu baru didatangi debt collector. Tetapi di bawah 500 ribu itu tidak didatangi guys. Jadi menurut pengalamannya di sini, ketika Anda didatangi oleh debt collector dikarenakan nominalnya di atas 500 ribu tadi, itu usahakan jangan panik, jangan kelihatan takut, hadapi aja. Kenapa seperti itu? Di sini karena kalau misalnya kalian memperlihatkan ketakutan diri kalian ketika didatangi oleh debt collector, justru itu akan mendapatkan perlakuan yang lumayan lah ya, bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Maka dari itu kalian jangan pernah memperlihatkan rasa takut ketika didatangi oleh debt collector ini, berdasarkan pengalaman si orang yang pernah melakukan pinjaman yang didatangi oleh debt collector tersebut. Jadi hadapi saja dan pasrah saja katanya. Yang penting kalian ini mengumpulkan uang untuk membayar pinjol tersebut. Nah, lalu apa yang terjadi ketika kita belum membayarkan utang tersebut ya, jika tidak didatangi oleh debt collector? Ya sebaiknya sih dibayar ya. Sebaiknya sih kalau ada uang cepat dibayar, tetapi kalau tidak ya siap-siap saja didatangi oleh debt collector. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya utangnya itu tidak memenuhi minimal debt collector datang, kayak misalnya utangnya itu di bawah 500 ribu, kan itu mereka tidak akan datang. Tetap mereka ini akan melakukan teror biasanya ya. Nah, teror di sini pun terbagi dua ya, apakah pinjol yang kalian gunakan ini adalah pinjol ilegal atau pinjol yang legal ataupun resmi. Kalau misalnya pinjol ilegal, itu biasanya mereka ini akan menyebarkan data-data pribadi kalian, kayak data pinjaman uang kalian yang belum dibayar, kemudian dari KTP-nya itu akan disebarkan ke nomor-nomor handphone yang ada di kontak kalian sebelumnya kepada orang-orang yang ada di kontak kalian. Misalnya ada dari kontak kalian itu ada saudara kalian ataupun juga bos kalian ya, siapapun pokoknya orang yang ada di kontak itu akan dihubungi teman-teman. Tetapi tidak semua kontak juga, tetapi lebih dari 10 kontak ya bisa jadi itu ya. Itu berdasarkan pengalaman. Nah, itu pengalaman dari orang ini dan juga pengalaman dari teman-teman saya sendiri, sebenarnya banyak teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teror dari pinjol yang resmi ini juga melakukan teror tetapi melakukan panggilan. Dia ini tidak menyebarkan data KTP kita, tetapi dia akan melakukan teror dengan nomor telepon-telepon yang tidak dikenal. Bahkan nomor telepon ini itu bermacam-macam nomornya ya. Ketika diangkat, mending ini kalau diangkat ya nanti saya bayar, itu nggak bisa teman-teman, karena ketika diangkat itu langsung mati. Itu yang dimaksud dengan panggilan robot. Mereka menggunakan banyak nomor untuk mengganggu keseharian kita. Setiap harinya itu bisa lebih dari 10 nomor yang berbeda ketika diangkat, tidak diangkat. Dan itu biasanya sehari 2 hari yang terjadi seperti itu ya. Misalnya nih, kita punya nomor kontak teman kita itu nanti akan diteror selama 2 hari ya. Seharinya itu 20 panggilan bisa jadi, sampai kurang lebih 10 panggilan lah ya.
bisa 20, bisa 10 panggilan, yang pasti itu akan dilakukan selama 2 hari. Kemudian nanti akan pindah lagi ke kontak yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Jadi mengganggunya adalah ke kontak-kontak orang lain yang pernah satu kontak dengan kita. Atau dicari di sini nomor kontak mana yang sering chatan ataupun melakukan panggilan dengan si peminjam tersebut, itu yang menjadi sasaran. Nah, lalu bagaimana nih kalau misalnya kita melakukan pinjaman ke aplikasi online resmi tetapi handphone kita ini hilang? Biasanya kalau aplikasi online ataupun aplikasi pinjaman online yang resmi itu biasanya mereka ini memiliki akun-akun khusus ya, kayak di Instagramnya ataupun juga bahkan ada email. Nanti kalian kirim ke email aja. Dikarenakan handphone kalian hilang, mau bayar bukan berarti nggak mau bayar ya, tapi handphonenya hilang, itu bisa dikomunikasikan di email. Tetapi berdasarkan pengalaman dari teman-teman saya, itu ada balasan dari email, cuman tidak dibalas lagi teman-teman, seperti itu. Jadi artinya mau bayar gimana, itu salah dari aplikasi tersebut sendiri. Tapi kalau misalnya pinjaman ilegal, biasanya ketika handphone hilang ataupun ganti nomor, itu mereka akan menyebarkan data tetapi tidak ditagih sampai data, nggak akan teman-teman. Hanya intimidasi saja, seperti itu teman-teman ya. Hanya intimidasi saja dari pinjaman ilegal. Jadi artinya dapat kita simpulkan bahwa pinjaman online yang ilegal ataupun resmi itu ada terornya tersendiri dengan berbeda-beda meskipun tidak menyebarkan data. Tetapi untuk datangnya debt collector ini, itu tentunya ada nominal-nominal tertentu yang memungkinkan si debt collector ini datang ke rumah si peminjam jika gagal bayar ataupun telat bayar. Lalu apa kerugiannya jika misalnya data-data kita, KTP kita ini disebarkan? Ya bisa jadi itu bisa disalahgunakan oleh orang lain teman-teman. Kebanyakan ya kasus ya sekarang, banyak kasus nih kejadian orang yang tahu-tahu punya utang itu ya sampai berpuluh-puluh juta padahal dia tidak meminjam ya. Nah itu yang disebut dengan penyalahgunaan data, dikarenakan tadi tersebarnya data-data oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu adalah cara pembalasan si pinjol ilegal ini untuk membalas orang-orang yang tidak membayar meskipun itu tidak dibayarkan ya. Meskipun kita tidak membayarnya, tetapi ada hal negatif lain yang dilakukan di belakangnya, seperti itu guys. Tapi kalau misalnya itu tidak terjadi, ya mungkin itu adalah sebuah keberuntungan bagi si peminjam yang meminjam online di pinjol ilegal tadi. Ini saran saya, meskipun kalian melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol yang resmi, harus lihat dulu dari tenornya. Apakah tenornya ini mepet gitu ya, tanpa ada persetujuan atau enggak. Karena gini teman-teman, misalnya teman-teman udah janji nih, wah kalau 2 minggu lagi, kan 14 hari itu. Saya sanggup karena itu adalah gajian saya 2 minggu lagi misalnya ya. Nah kemudian dikarenakan si aplikasi pinjol resmi ini tenornya lebih cepat, misalnya dari 14 hari jadi 13 hari, 12 hari, sampai 10 hari bahkan. Nah itu kan yang bikin kita kerepotan, susah nafas teman-teman ya. Maka dari itu ketika kalian mau melakukan pinjaman online, baik itu di yang resmi, harus lihat dulu dari tenornya. Apakah tenornya ini sudah disepakati dengan batas waktu tertentu atau justru ini di luar kesepakatan, itu harus diperhatikan juga. Oke, semoga video ini bermanfaat.